ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah salamatan ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana 'alaikum innallaha kana 'aliman khabira. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita itu nikmat umur, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu, dari berbagai nikmat yang Allah berikan ini, wajiblah kita mensyukurinya. Kata Allah, barang siapa di antara kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan ingat, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, ingat, inna adzabillahi syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Oleh karena itulah kita tetap istiqomah pada sore berbahagia ini, tetap istiqomah memegang agama kita, keyakinan kita yaitu Islam. Banyak di antara orang-orang di luar sana merendahkan Islam, menjatuhkan Islam dari berbagai aspek kehidupan, ya kan? Baik dalam bidang politik, budaya dan lain sebagainya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandinginya. Jadi oleh karena itulah wajib kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam yang kita peluk sekarang. Sembari itu, selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah suri tauladan, uswatun hasanah, seorang tokoh yang tidak pernah menokok, seorang tokoh yang wajib kita contoh. Makanya Rasulullah diutus di muka bumi ini hanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, hanya menuntun kita, yaitu menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi betapa banyak orang yang berilmu tapi ada kurang akhlaknya, kurang. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terjauh dari hal-hal tersebut. Dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, abang-abang, tuan-tuan kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya berterima kasih kepada abangda, kepada kawan, karib kerabat untuk mengikuti kajian pada hari ini, yaitu memenuhi tugas kuliah saya, ujian akhir semester. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang resolusi konflik, ya kan? Jadi kita di sini berbicara tentang konflik di dalam keluarga nih. Jadi nggak perlu serius-serius kali ini kan? Iya, santai aja. Jadi kita nih jomblo-jomblo semua nih kan?
Jomblo ya kecuali abang inilah yang udah menikah ya kan, masya Allah, udah sempurna iman abangnya kan. Kita yang masih separuh nih kan. Jadi kalau ketika sholat mengingat si doi ya, kacau gitu. Jadi sebenarnya lantaran ini materi saya, materi tentang resolusi konflik. Jadi inilah yang kita bahas, bukan pernikahan. Jadi mengenai pernikahan, memang hukum tentang nikah itu ya tidak bisa kita tentukan. Kadang ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Jadi hukum nikah itu, hukum asal nikah ada an-nikah sunnah, nikah itu adalah sunnah. Jadi ada juga wajib. Nah, yang kondisi kita bang, nikah itu bisa juga jadi wajib. Kalau kita udah mapan ya kan, kerjaan dah ada, ganteng pula, aduh, apa lagi? Banyak udah sempurna kelengkapan kita tadi. Kalau tidak nikah kita berdosa. Kenapa? Karena kita mampu ya kan? Makanya Nabi SAW, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a. Wahai para pemuda, kata Nabi, kalau kita sudah sanggup zohir maupun batin, itu dalam menafkahi ya kan, maupun dalam kasih sayang, wajiblah kita dianjurkan, maksudnya dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menikah. Oke, kita kembali ke pembahasan. Bang, jangan serius sekali. Nah, ini cuma aja santai-santai aja bang kan. Jadi mengenai resolusi konflik. Resolusi konflik. Ini ada dua kata nih bang. Pertama resolusi sama konflik. Nah, pertama kita bahas tentang konflik terlebih dahulu. Jadi konflik itu berasal dari bahasa Latin, atau konfigur. Nah, artinya memukul. Jadi kalau ada orang pukul-pukulan konflik nanti. Jadi secara istilah konflik itu adalah suatu tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi atau dapat melakukan permusuhan antara suatu kelompok atau secara individualis. Jadi itulah definisi daripada konflik. Jadi resolusi secara bahasa artinya pemecahan atau ketetapan hati. Masalah hati ini senyum-senyum aja kita ya kan. Payah pada masalah hati. Jadi ketetapan hati. Nah, jadi kalau kita gabungin resolusi konflik berarti penyelesaian permasalahan yang dihadapi antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Jadi bisa kita pahami ya, sebelum kita jauh kaji jauh, kita paham dulu apa resolusi konflik ya kan. Ini Pak ini cakap-cakap cuman tak tahu maknanya ya kan samanya. Oke, kembali kita ke pokok pembahasan. Terkait tentang resolusi konflik, yang pertama kita membahas tentang apa sih penyebab daripada konflik di suatu keluarga. Nah, jadi mengapa memang di suatu rumah tangga tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin tidak terjadi konflik di dalam suatu rumah tangga. Pasti terjadi. Nabi Muhammad SAW pun pernah berkonflik kepada istrinya. Jadi kalau kita ada konflik dalam suatu keluarga ya, udah biasa itu. Jadi jangan heran. Oke? Jadi kalau faktor atau penyebab konflik di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan suami dan istri, yang pertama tentang ekonomi. Tentang ekonomi apalagi sekarang kan, kalau susah-susah kali, mikir-mikir langsung nikah ya kan. Kalau kecuali dah ada kerja tetap, macam abang nih, masya Allah, dah ada kerja tetap dan menikah, ekonomi itu otomatis dah mapan ya kan. Macam pemain ya, dan nikah bang. Masya Allah. Kawan kamu insya Allah ya. Oke, jadi masalah konflik di dalam keluarga itu antaranya ekonomi. Ekonomi inilah sangat memicu gitu terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Jadi kalau kita susah, otomatis kan istri ini mengeluh terus kan. Kecuali istri ini memang istri-istri yang beriman ya kan, mau dia susah bersama. Ini senang aja enggak sama apa ya kan, susah kayak gitu amanya. Itu enggak enak juga ya kan. Allah. Oke. Cuma tidak
tidak kemungkinan kita pun banyak uang tidak terjadi konflik, ya kan? Nah, itu tergantung situasi dan kondisi. Ada juga orang sedikit duit konflik, banyak duit pun konflik juga. Jadi cuma nanti konflik terus. Jadi itulah salah satu penyebab atau faktor terjadinya konflik di dalam suatu rumah tangga. Yang kedua, ini ego masing-masing antara suami dan istri. Itu ego terkait tentang ego masing-masing, otomatis kan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda rasa, berbeda pendapat dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita disatukan untuk saling melengkapi. Ibarat kita nak makan nasi, tak ada ikan tak enak pula. Terpaksa ada garam sedikit kan? Masya Allah. Garam dia terasa. Begitu juga lah dalam kehidupan rumah tangga. Tidak hanya nasi toh, ya kan? Jadi gitu. Oke, yang ketiga, miskomunikasi. Nah, inilah penyebab terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Miskomunikasi, minimnya komunikasi. Contoh, si suami kerja dari pergi subuh pulang malam, si istri pun gitu juga. Pergi malam pulang pagi tak ketemu, ya kan? Macam mengkoi pula tak ketemu. Jadi terjadi konflik. Ini anaknya terlantar di rumah sendiri. Yang ngurusin tak tahu, akhlaknya tak tahu, gimana. Jadi inilah terjadinya konflik, miskomunikasi. Nah, jadi dalam hal ini pun kalau kita berkeluarga, wajiblah kita sering-sering berdialog dengan istri, ya kan, biar dapat kemesraan yang senang-senangnya itu, ya. Masya Allah, yang terjadi sehingga lupa akan kewajiban di dalam suatu rumah tangga. Oke. Jadi apakah dikenal di dalam Islam terkait tentang konflik dalam keluarga? Seperti yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 35 sebelah kiri paling tengah. Ustaznya tidak ya, Masya Allah. Cuma apa ini? Oke, di dalam surah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima." Kata Allah, jika ada konflik, maksudnya kalau ada sikok, sikok ini adalah persengketaan, maka tujulah wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi kata Allah, ketika ada konflik, sengketa sikok, sengketa antara suami dan istri, maka kita ajukan atau kita kasih dia juru damai, wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Baik itu dari juru laki-laki maupun perempuan, ya kan? May yuridillahu yuwaffiqillahu bainihima. Jadi ketika keduanya ini ingin mendamaikan, ini betul-betul nih, ya kan, juru damainya ini ingin betul-betul menyelesaikan sengketa antara keduanya, maka Allah akan memberikan taufik kepada suami istri. Maka permasalahan yang dihadapinya, maka Allah akan kasih jalan keluar yang telah dihadapi. Oleh karena itu, maka Allah katakan, innallaha kana aliman, semuanya Allah Maha mengetahui, khabir, Maha teliti. Oleh karena itu di dalam Islam pun dikenal. Jadi kalau dalam Islam, kalau ada permasalahan, ada 4 metode. Jadi kita bahas cuma aja biar mempersingkat waktu ini. Jadi dalam Islam kalau ada perselisihan antara suami dan istri, yang pertama kita kita beri nasihat kepada istri. Ya, nasihat otomatis ilmu agama begitu. Jadi Islam sangat menganjuri menasihati istri terkait tentang permasalahan yang dihadapi. Kita cari jalan keluarnya bersama. Jangan kita ego, kita saling kuat. Maksudnya tidak ada mengalah satu dengan yang lain. Jadi kalau kita ada salah satu suami atau istri ini yang mengalah gitu, maksudnya masalah kecil ini mengalah adalah antara kepala keluarga, ya kan, atau si istri mengalah karena memang suaminya keras dan mengalah. Jadi ketika salah satu di antara keduanya ini memang ada mengalah intinya, maka jalan keluar akan ada, insya Allah. Oleh karena itu, dan kalau nasihat tak bisa, yang kedua pula. Yang kedua ini pisah ranjang. Kasih dulu, misalnya nikah, ya kan, ini
diceramahin tak bisa, nasihat dicapek 2 jam. Kalau Ustaz Abdul Somad ceramah ya kan, hidup-hidup dikasih Ustaz Abdul Somad pakai CD, sampai dengar-dengar tetangga deh. Tak mempan juga. Nah ini harus pisah ranjang. Jadi pas pisah ranjang inilah 1 hari lah 2 hari ya kan, rasa gelisahnya tak ada bantal-bantal namanya. Itu dah. Kalau itu tak berubah juga, pukul kata Nabi. Pukul janganlah pukul sampai mukul preman ya kan, sampai berbirat badannya, sampai patah kaki, naudzubillah. Jadi pukullah pukul yang mendidik, pukul yang kasih sayang, gitu ya kan. Itu seluruh namanya pukullah mendidik. Dipukul pun tak bisa juga, maka macam jahit tadi, wahakama min ahlihi wahakama min ahli. Jadi ketika juru damai pun tak bisa juga, pisahlah mereka. Jadi di dalam Islam cerai itu salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, karena perkara yang halal yang makruh digunakan itu cerai. Karena itu cerai kalau bisa dihindari karena perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya bagaimana cara mengatasi konflik dalam keluarga. Ini ada 2 jadi Bang. Terakhir yang kedua itu seringlah kita berkomunikasi dengan istri, sering komunikasi lah intinya di dalam suatu rumah tangga. Dan yang kedua sering jalan-jalan ya kan, tak ke gunung sana, saya pemandangan indah. Itu salah satu mencegah daripada konflik di dalam rumah tangga. Kalau di rumah ya kan, enak juga. Jadi itulah salah satu mengatasi konflik yang ada di rumah. Jadi kesimpulan, memang di dalam rumah tangga itu tidak mungkin tidak terjadi konflik di dalam rumah tangga, pasti terjadi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun pernah terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Apalagi kita ya kan, jauh daripada kata sempurna. Oleh karena itu, yang kedua, kita ketika menghadapi suatu konflik dalam rumah tangga, maka kita menghilangi ego kita, salinglah mengalah pada istri, karena istri itu adalah makhluk yang lemah. Jadi kita sebagai laki-laki nih ya, makanya di dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi kita sebagai pemimpin wajiblah mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tenang, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Afwan minkum. Jika kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ya Allah maha besar. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.